Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya akan ke Mas Haryadi Sukamdhani soal gagasan awal soal vaksin gotong royong itu dari mana. Tapi sebelum Mas Haryadi, kita coba kutip terlebih dahulu, kita dengarkan simak penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin di depan parlemen. Untuk memberikan background Bapak Ibu, tanggal 26 Juni itu ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPCPEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speednya sangat perlu ditingkatkannya. Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang speednya itu 10.000 sampai 15.000 per hari. Dari target 1,5 juta baru 300.000, jadi memang ada concern. Ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong. Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, buat ibu hamil, menyusui termasuk juga individu. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biaya yang ditanggung oleh individu, ini dapat meringankan beban APBN. Oke, tadi Mas Haryadi dari Pak Menteri Kesehatan mengatakan ada kelambanan. Gimana sih kalau dalam perspektif, dalam sisi pengusaha melihat vaksin berbayar atau vaksin gotong royong, ide awalnya gimana Mas Haryadi? Begini Mas, waktu awal itu kan kami melihat bahwa pengadaan vaksin yang gratis itu sulit untuk diakses gitu Mas. Okay. Jadi kita di sini di dalam perusahaan itu kan kami berkejaran dengan waktu untuk mengamankan karyawan kami. Jadi Mas bisa bayangkan kalau pabrik itu punya karyawan puluhan ribu Mas, itu repot Mas itu. Jadi kalau contoh pabrik sepatu aja deh, pabrik sepatu itu bisa satu lan itu bisa 10.000, 20.000 orang. Nah itu kalau terkena satu itu kan repot, nah, itu kan langsung bikin klaster yang sangat besar gitu. Nah karena itu kami berpandangan karena melihat vaksin gratis pada Januari ya setelah Pak Presiden disuntik pertama itu, kita melihat wah ini kayaknya bakalannya lama dan sulit untuk mengaksesnya itu kemana gitu kan, bingung ya waktu itu ya. Nah sehingga kami mengusulkan boleh nggak kalau yang untuk dunia usaha ini punya opsi bisa mengakses vaksin sendiri dan kita bayar gitu. Oke. Nah waktu itu harapan kami sih sebetulnya kalau bisa yang import itu adalah dari swasta gitu Mas, supaya cepat gitu. Nah tapi pemerintah sudah menentukan Bio Farma hanya satu pintu gitu. Nah dalam perjalanannya itu memang lambat Mas. Jadi kalau saya nggak salah baru kita mendapatkan vaksin itu bulan Mei ya. Bulan Mei. Bulan Mei baru diberikan. Nah di bulan Mei itu yang datang juga cuma 487 ribuan kalau saya tidak salah. Jadi sangat sedikit dari 20 juta dosis yang kita alokasikan. Jadi 20 juta itu untuk 10 juta orang Mas. Dan posisi pada pertengahan Juni itu yang sudah mendaftar itu 10,5 juta orang dengan lebih dari 28 ribu perusahaan. Nah sehingga pada saat ini setelah rame-rame itu mau dijual kimia farma itu, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kalau lewat dari bulan masuk di Juni udah momentumnya udah lewat gitu. Karena pasti perusahaan dan juga karyawan itu akan mencoba berbagai macam akses untuk dapat vaksin yang gratis itu. Tadinya kan kita maunya bukan mau eksklusif nggak sama sekali Mas. Jadi poinnya itu adalah sebetulnya kalau pemerintah bisa mendistribusikan vaksin ini dengan cepat ya, tadi yang seperti Mas Yanuar bilang itu betul. Jadi vaksinasinya bukan vaksinnya, tapi sampai diberikan kepada masyarakat itu cepat. Ya kita juga nggak perlu juga yang namanya vaksin gotong royong sebetulnya. Nah sekarang ini momentumnya sudah lewat karena banyak perusahaan yang memang kalau ngabut Mas, karena khawatir betul ya, apalagi ada varian Delta juga, mereka mencoba berbagai cara untuk mendapatkan vaksin gratis itu dan itu sudah terjadi. Jadi perkiraan kami dari 10,5 juta yang daftar itu mungkin ya tinggal separuhnya mungkin yang masih belum mendapatkan akses ya, karena hampir semua perusahaan apalagi sekarang kayak contohnya di Jawa Barat di Capri yang basis industri itu sudah mendapatkan akses dibantu oleh dinas kesehatan setempat Mas. Itu alhamdulillah lah, itu udah jalan terus. Jadi momentumnya ini sudah agak lewat dan kebetulan vaksin gotong royong sekarang ini juga masih mengikuti aturan yang lama. Jadi hanya untuk vaksin yang pertama dan kedua Sinovac. Mas. Enggak, Sinovac kan pakai Sinovac. Nah, padahal kita lihat kalau misalnya boleh ya tentunya ini kembali ke pemerintah. Boleh untuk booster, itu ceritanya mungkin akan
akan ada momentum baru karena sekarang ini kan dengan Sinovac kemarin ternyata banyak yang terpapar, Mas. Oke. Bahkan juga banyak yang meninggal. Jadi kalau boleh untuk booster itu mungkin akan jalan lagi karena untuk orang-orang tertentu yang memang mereka sudah menurun imunitasnya karena Sinovac ini kan umurnya kalau nggak salah hanya 6 bulan ya. Udah menurun jadi booster, tapi sekarang kan nggak boleh di booster juga. Jadi, tapi Mas Haryadi, tidak berjalannya vaksin gotong royong ini semata-mata karena memang kedatangan vaksinnya itu terlambat atau mahal atau problem apa sebetulnya? Lambat, Mas. Terlambat. Jadi kalau harga itu kan sudah diputuskan bersama ya, dan soal itu kita sebelum pada posisi untuk ada keputusan dari pemerintah kan sudah kita tanya dulu waktu itu, Mas. Kita ada kuesioner di harga berapa sih kira-kira yang perusahaan itu merasa cocok harganya gitu loh, tidak terlalu mahal tapi juga mereka mampu. Nah itu sudah range-nya antara 500 sampai 1 juta. Jadi memang sudah sesuai dengan feedback yang kami peroleh gitu. Dan itu dibiayai terlebih dahulu oleh Bio Farma untuk mendatangkan vaksin Sinovac itu? Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau dari skema bisnis to bisnisnya sangat clear ya. Pokoknya begitu Bio Farma suntikan kepada karyawan kami ya langsung kita bayar. Begitu datang kontrak, Mas. Begitu kontrak ya kita langsung bayar, baru barang dikirim kan gitu. Baru barang dikirim untuk divaksin. Jadi udah clear sebetulnya. Oke, baik, Bang Abed. Jadi kan ini awalnya kan kemudian ada kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah untuk mendatangkan vaksin. Yang vaksinnya sekarang sudah datang, ya meskipun tadi menurut Mas Haryadi terlambat gitu. Dan sekarang berapa sih vaksin Sinovac yang dipesan melalui Bio Farma untuk vaksin gotong royong, berapa sekarang yang ada? Tahu nggak Mas Abed? Untuk gotong royong itu tidak memakai merek vaksin. Audionya tolong. Oleh pemerintah ya, Mas Budiman. Jadi memang secara merek itu sudah dipisahin dari awal. Jadi Sinovac, AstraZeneca dan yang lain itu memang vaksin program pemerintah. Oke, sekarang yang gotong royong, kalau yang gotong royong itu yang persisnya ya tentu tahunya itu Kimia Farma dan Bio Farma ya. Oke. Dan Menteri BUMN. Itu 1 juta Mas Budiman. Yang mau masuk sekarang ini yang katanya ya batch keduanya 1 juta. 1 juta. Ya. Tapi itu tadi saya bilang itu juga udah kehilangan momentum juga 1 juta juga. Apalagi nanti pada waktu, tapi ini kalau ditaruh di Kimia Farma mungkin cepat ya, karena kan udah diketahuan distribusinya di mana dan masyarakat bisa ambil vaksin di situ. Menurut saya sih ya sebaiknya kalau misalnya lihat kondisi nanti kemungkinan besar sudah banyak yang mengambil vaksin gratis. Kalau kami mengusulkan sih sebaiknya boleh untuk booster. Boleh untuk booster, oke. Ya. Boleh untuk booster untuk yang dibiayai oleh perusahaan atau gimana, Mas Haryadi? Perusahaan itu kan berbayar, Mas. Oh berbayar ya, oke. Jadi kalau menurut pandangan kami, Mas, ya sebenarnya akses itu dibuka lah semuanya karena ini situasi juga seperti ini ya. Jadi yang penting dibuka. Dan pemerintah tetap fokus kepada yang gratis itu tetap harus jalan. Tapi ini kan opsi aja. Gitu. Oke. Bung Abed, gimana Bung Abed? Tadi ada permintaan dari vaksinnya kan sudah datang ya. Kemudian pengusaha karena memang lambat kedatangannya versi pengusaha, kemudian pengusaha karyawan ngambil yang gratis ya. Sekarang kan masih ada vaksin yang belum termanfaatkan. Kemudian itu yang dialihkan menjadi individu berbayar atau gimana kalau dalam skemanya pemerintah? Ini skemanya itu swasta ya, Mas Budiman sekali lagi. Oke. Jadi pemerintah itu hanya memastikan bahwa sesuai dengan standar-standar kesehatan. Kemudian yang kedua terintegrasi di dalam sistem informasi vaksinasi kita. Kemudian yang ketiga juga memenuhi seluruh prosedur yang ada. Jadi ini juga perlu dilihat bahwa pengaturan-pengaturan ini untuk memastikan keamanan dan kepastian dan terintegrasi. Supaya juga kita tahu jangan sampai orang divaksin berkali-kali karena kekacauan data dan informasi misalnya. Tapi kan Bung Abed kan ini kan vaksinasi berbayar, individu berbayar, vaksinasi gotong royong kan diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan kan, artinya ada keterlibatan pemerintah juga kan sebetulnya? Iya, pengaturannya kan kebatas ke sana, Mas Budiman. Tetapi bukan pengaturannya itu apalagi sampai mendorong orang jadi berbayar, itu enggak ya. Kemudian yang kedua mengalihkan mengutak-ngatik karena pemerintah sendiri itu juga punya deal dengan supplier vaksin kita gitu dengan beberapa merek yang sudah ada yang tadi disebutkan oleh Mas Yanuar sudah di atas 400 juta gitu. Jadi mohon juga kita
menganalisis problemnya swasta dalam hal ini BUMN menjadi problem negara, yaitu mungkin butuh beberapa langkah untuk analisis ke sana. Tapi kita bisa harus pisahkan dengan baik, mana yang memang fokusnya pemerintah, mana pemerintah menetapkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, supaya yang dilakukan swasta itu tetap inline, tetap sesuai standar dan prosedur dan terintegrasi. Begitu Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Bu Sri. Bu Sri, Ya. gimana pandangan dari Bu Sri? Ini kan awalnya kan memang pemerintah menyediakan vaksin gotong royong atas permintaan pengusaha, kemudian pengusaha mengatakan datangnya terlambat, ya momentumnya sudah lewat, kemudian mengakses vaksin-vaksin yang gratis, gitu kan? Nah sekarang kemudian BUMN atau Kimia Farma kemudian diserahkan lagi kepada individu, tapi sifatnya berbayar. Nah Ibu melihatnya gimana? Solusinya gimana kalau dalam konteks seperti ini? Yang jelas sepanjang program vaksinasi dijalankan, kita tidak bersandar kepada vaksin gotong royong itu. Kita tetap fokus menjalankan vaksin program dan gratis. Jadi ketika mereka mandek, kami tetap fokus dengan yang ada dan akselerasi tetap dijalankan dan ketersediaan tetap dimonitor. Dan artinya apa Bu? Artinya berfokus pada vaksin program itu nggak mau tahu dengan ada masalah soal vaksin berbayar ini atau gimana? Karena vaksin berbayar itu kami yakini tidak mengganggu proses vaksinasi program. Karena vaksinasi gotong royong itu tidak mengambil apa-apa dari vaksinasi program. Mereka cuma membantu ingin mempercepat. Ketika itu tidak tercapai, maka kita toh punya program vaksinasi nasional yang gratis itu dan tetap fokus. Oke, baik. Mas Yanuar, ini gimana sekarang solusi jalan keluar ya? Tadi setelah penjelasan Mas Haryadi kan mengatakan ini karena keterlambatan dari Bio Farma untuk mengadakan sehingga momentumnya lewat gitu. Nah sekarang ada permintaan dari BUMN mengatakan udah itu dijual kepada individu berbayar. Mas Haryadi mengatakan oke, pengusaha ikut tapi untuk booster. Tapi jawaban dari Mas Yanuar setelah jeda berikut ini.